Ivan Gunawan dan Ruben Onsu sudah menjalin persahabatan sejak lama. Saking dekatnya, Igun dan Ruben rupanya tak ingin hanya bersahabat untuk urusan dunia saja, tapi juga urusan akhirat. Keduanya pun sama-sama berhijrah sejak setahun belakangan ini, usai Igun pulang dari menunaikan ibadah haji dan Ruben resmi mu'alaf. Buat aku sekarang, pesan aku sih harus mempersiapkan kematian ya, karena kalau kita lihat Senin sampai Jumat aja udah cepet banget, udah Jumat lagi. Kalau kita hari-hari nggak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allahnya, nggak ada, ibarat kata kalau kalian dapat gaji nih dari perusahaan, terus gajinya habis dipakai aja, nggak disimpan buat kemudian hari, kalian nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi buat aku alangkah lebih baiknya kita ada persiapan. Salah satu terus belajar dan dari nol banget kan gitu. Jadinya saya pasti akan tanya hal-hal yang menurut saya tidak mau menyimpulkan sendiri. Saya harus nanya gitu. Sejak saat itu, keduanya selalu kompak, saling support untuk memperbaiki diri menjadi manusia lebih baik lagi. Apalagi Ramadan ini, Igun dan Ruben juga kompak mengurangi pekerjaan agar bisa lebih fokus beribadah di bulan suci ini. Ya kalau saya insya Allah program TV saya nggak ambil banyak. Saya pengen banyak menghabiskan waktunya di masjid bersama keluarga, buka puasa. Karena dari tahun-tahun sebelumnya selalu kerja. Hari pertama puasa, Zaskia Sungkar mengalami kejutan pada kehamilannya yang sudah berusia 8 bulan. Mendadak perutnya mengalami kontraksi saat ia tengah belanja di supermarket. Meski berusaha bertahan, nyatanya kontraksi yang dirasakan istri Irwansyah itu semakin hebat hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Cuma yes, ini kenapa sakit banget karena sudah berada di bawah banget ini. Udah siap meluncur nih bayinya. Ada mules dikit aja, ini udah usuk kepalanya udah masuk nih. Rupanya dari hasil USG, nampak kepala bayi dalam rahim Kia sudah berada di bawah. Tak hanya itu, kepala si bayi selalu bergerak seolah berusaha mencari jalan keluar. Sepertinya calon adik Ukasya dan Humairah itu sudah tak sabar ingin keluar. Kepalanya tuh goyang-goyang terus. Exit. Gue udah bosan di sini. Iya, pinter. Tuh. Lantas apakah itu pertanda Kia akan melahirkan lebih awal dari HPL-nya atau hari perkiraan lahir? Atau mungkin itu hanya kontraksi palsu, lantaran Kia kelelahan mengingat belum lama ini, ia baru saja menggelar fashion show koleksi busana muslim rancangannya bersama Shiren Sungkar adiknya. Hamil banget. Nggak banget ya, ngerasa ini sih, jadi pergerakannya agak-agak slow-mo ya, gitu, siput banget gitu. Cuma alhamdulillah disyukurin Allah kasih kesehatan sampai hari ini. Aku sih bawa kursi roda jaga-jaga kalau misalnya, tapi alhamdulillah tadi kepakainya cuma sebentar. Sepertinya Kia berusaha bertahan dan berharap bisa melahirkan sesuai HPL. Alasannya, ia ingin bisa melahirkan secara normal. Hal itu terlihat pada caption yang ditulis Kia di media sosial pribadinya. Launchingnya Maret insya Allah, doain ya. Julukan ibu hebat dan tangguh mungkin pantas disematkan untuk aktris senior Marcella Zalianty. Bagaimana tidak, di sela kesibukannya sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi 56, Marcella masih punya waktu menemani anak keduanya, Arton Magali Sastra Solprapto atau Magali, menjalani CT scan di sebuah rumah sakit. Entah mengapa, Magali harus kembali menjalani rangkaian pemeriksaan, padahal ia pernah dinyatakan sembuh dari tumor otak setelah menjalani operasi pengangkatan tumor di otaknya yang diidapnya sejak masih berusia 1 tahun. Jadi saya bersyukur it's a blessing, pengalaman yang terberat tetapi juga yang paling spiritual juga ya, spiritual journey saya yang saya pikir itu adalah sebuah mukjizat, blessing dan keajaiban, karena kalau nggak ada keajaiban nggak mungkin anak saya seperti sekarang, dan itu semuanya Tuhan, Gusti Allah. Ya, Marcella Zalianty dan sang suami Ananda Mikola pantas bersyukur.
Berkat keajaiban Tuhan, sel tumor Magali dinyatakan tidak aktif atau jinak. Meski begitu, Magali yang kini berusia 12 tahun masih harus berjuang agar sel tumornya tak kembali aktif. Makanya sebagai ibu, Marcella sangat menjaga betul asupan makanan yang dikonsumsi Magali agar tidak memicu tumor otaknya. Tentu jadi pembelajaran yang membuat kita semakin kuat menjadi ibu. Dan kekuatan itu adalah diperlukan untuk anak-anak kita. Jika umat muslim kebanyakan punya impian menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan di Tanah Suci, Iis Dahlia justru tiba di tanah air selepas menunaikan ibadah umroh sehari sebelum bulan Ramadan. Padahal melakukan ibadah puasa dan tarawih di Tanah Suci, pahalanya bisa berlipat-lipat. Lantas kenapa Iis dan suami tidak sekalian menunaikan puasa dan tarawih di sana? Sebenarnya lebih enak bulan Ramadan, tapi karena kemarin udah pernah bulan Ramadan, terus kita pikir ya udahlah sebelum Ramadan aja gitu. Karena Devano juga nggak ada, jadi udahlah sebelum Ramadan aja gitu, pas Ramadan. Tapi alhamdulillah kita jadi umrohnya juga kemarin pas hari Jumat, karena kalau hari Jumat tuh katanya sama aja kayak pahalanya tuh berlipat kali sama umroh biasa. Meski tidak ingin melewatkan quality time berpuasa dengan suami dan anak-anaknya, tidak ada yang harus ia siapkan spesial menyambut Ramadan di keluarganya. Nah, nggak ada lah, sama aja. Kita mau puasa mah kayak semalam saya sahurnya juga gitu-gitu aja, nggak sahur malah. Sahur minum aja, alhamdulillah kuat-kuat aja. Kalau udah diniatin mah nggak ada masalah. Nggak ada bedanya juga, besok udah harus kerja. Umroh saat Ramadan adalah ibadah istimewa dengan pahala setara haji bersama Rasulullah. Itulah yang dialami oleh Fabi Marcelia yang baru saja tiba di tanah air setelah melaksanakan umroh di Tanah Suci. Dengan penuh haru dan rasa syukur, Fabi sempat merasakan nikmatnya berpuasa dan sholat tarawih pertamanya di kota Mekah. Umroh di Ramadan hari pertama gitu, karena katanya kan kalau misalnya kita umroh di hari Ramadan dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu sama seperti orang yang haji katanya gitu, bersamaku katanya gitu. Dikasih taunya seperti itu gitu, makanya alhamdulillah banget. Beribadah seorang diri tanpa ditemani siapapun, Fabi tak ada rasa khawatir dan ketakutan sedikit pun. Justru ibu dua anak ini merasa bahagia karena kerap didatangi oleh anak-anak kecil dan ibu-ibu. Lantas benarkah pengalaman spiritual yang dialami Fabi merupakan gambaran hatinya yang tengah gundah? Di sana aku selalu disamperin anak kecil. Pokoknya di sana nggak tahu kenapa aku selalu disamperin sama anak kecil, kalau nggak sama ibu-ibu. Maksudnya ibu-ibu tuh orang tua yang tiba-tiba kasih nasihat. Tiba-tiba ada ibu-ibu, aku nggak tahu dia orang apa ya. Karena ngomongnya bahasa Arab tapi dia bisa ngomong bahasa Inggris. Intinya dia bilang kayak dia nanya gitu, kamu divorce ya? Dia bilang gitu. Iya gitu. Gak apa-apa, jangan pernah nanya kayak kenapa aku seperti ini ya, kenapa ya kok gini, jangan pernah kayak gitu ya. Pokoknya ingat aja kalau misalnya kamu ngerasa sedih jangan pernah mengeluh, tapi kamu cukup ucapin la haula wala quwata illa billah katanya gitu. Lantas doa apa yang Fabi panjatkan selama ibadah umroh? Benarkah baru saja tiba di tanah air, Fabi sudah kangen dan ingin kembali ke Tanah Suci? Minta ampun dulu sama semua apapun yang pernah aku perbuat.